kimia pembakaran dari kertas menjadi abu. Terima kasih. Dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Marsala Putri Anggreni, Salina Fatimah, Saya Gabriel Tibu Kuseno. Saya Muhammad Farel, saya Padi Roman. Jadi kami di sini bakal menjelaskan tentang es batu. Es batu adalah sebuah potongan es yang sering digunakan. Yang sering digunakan seperti di warung-warung dan warkop-warkop lainnya. Sering digunakan buat es buah, es campur, dan lain-lain. reaksi es batu yang meleleh termasuk reaksi endoterm karena menyerapkan energi panas kalor dari lingkungan ke es batu tersebut. Misalnya, panas energi dari tangan kita lalu menyentuh bagian es batu dan itu mengakibatkan es batu tersebut dapat meleleh. Es pencair adalah contoh perubahan fisika karena hanya bentuknya saja yang berubah dan bersifat reversibel atau dapat dibalikan perubahannya, seperti es mencair es batu berubah menjadi air. Apa sih penjelasan es batu? Es batu yang mencair tidak menghasilkan zat baru karena bahan dasar pembuatan es batu adalah air. Jadi es yang mencair mengalami perubahan fisika. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mengeksperimen dan juga menjelaskan gula yang dilarutkan ke dalam air. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Dimulai dari saya Muhammad Al-Fadri Ramadan. Saya Muhammad Tekel Afrido. Saya Aurel Gardina Priscilla. Saya Naila Azara Herpa. Saya Teresa Lutfusnari Bahu. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Bahannya ada gula, alatnya ada gelas, sendok, dan air. Kita masukin gulanya ke gelas. Lalu masukkan air ke dalam gelas untuk melarutkan gula-gulanya. Lalu aduk hingga gula-gulanya merata dan melarut. Dan inilah hasil dari kelompok kami, dan inilah disebut perubahan fisika. Sekian dari kami, semoga videonya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan percobaan perubahan kimia dari petasan. Petasan termasuk perubahan kimia karena apabila petasan diledakkan akan terjadi reaksi kimia yaitu perubahan bau dan bentuk. Ini adalah bentuk dari perubahan petasan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 5 ingin memperlihatkan kayu dibakar. Ya. Di sini terdapat pembakaran pada kayu. Nah, pembakaran pada kayu ini termasuk contoh dari perubahan kimia. Kenapa bisa termasuk contoh dari perubahan kimia? Karena kayu yang telah dibakar menghasilkan zat jenis baru dan setelah dibakar tidak bisa kembali ke bentuk semula. Bisa dilihat, kayu yang dibakar menghasilkan zat jenis baru yaitu arang, dan juga setelah menjadi arang, kayu tersebut tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin perkenalkan diri. Saya Muhammad Syarif Maulana. Saya Jisawan Bahri. Saya Zata Amanda Syafira. Kami akan mempresentasikan perubahan fisika yaitu larutan garam. Untuk membuat larutan garam, kita harus menyiapkan gelas berisikan air, kemudian sendok. Terus siapin garam kasar. Terus garam kasar ini dimasukin ke dalam air tadi. Kita menggunakan garam kasar agar percobaannya lebih terlihat jelas. Kemudian kita larutkannya. Nah, terus garamnya tetap bisa kembali seperti semula setelah disaring.
berbentuk semula. Larutan garam dapat dibentuk semula dengan cara disaring atau filtrasi. Sama seperti konsepnya garam laut. Mereka juga dulu ada di laut, jadi harus melewati proses filtrasi dan kristalisasi dulu untuk menjadi garam. Tapi tetap aja bisa kembali ke bentuknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan tentang percobaan pada lilin yang memiliki dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan kimia. Jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Audrey Salma Putri. Saya Andika Tony Pradipta. Saya Christian Jonim Kusuma. Jadi di sini kami akan mempresentasikan awal, yaitu perubahan kimia yang terjadi pada lilin. Jadi perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya pada lilin yang sumbu lilin yang awalnya sumbu itu jika dibakar akan menghasilkan api, dan jika dimatikan dia akan menghasilkan arang pada sumbu, dan kemudian itu menghasilkan zat baru. Kemudian ada juga pula perubahan fisik yang terjadi pada lilin. Perubahan fisik pada lilin dapat terjadi jika perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Contohnya pada lilin ini kita dapat melihat perubahan fisika yaitu pada bagian batangnya. Ketika lilin ini dihidupkan seperti ini dan batang lilin akan menjadi cair. Tapi jika kita tunggu agak lama, dia akan membeku kembali dan dia masih bisa dibilang seperti lilin karena dia dapat menyalurkan api Jika sumbunya terpasang. Jadi batang yang mencair itu akan tetap menjadi lilin karena cuma perubahan bentuknya saja, tetapi fungsinya tetap sama. Dan perubahan yang fisika itu ada juga perubahan dari lilin yang padat, batang lilin yang padat menjadi cair, kemudian cair itu akan membeku menjadi padat lagi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.